Jawabannya apa Bapak Ibu? Perlu dibahas semuanya? Baik. Baik. Gak apa-apa kalau dengan Bu dibahas semuanya ya saya oke. Kalau misalkan Bu yang sulit mawon nggak apa-apa. Jangan, semuanya saja. Bu, misalnya kayak kritik atau materi apa sih yang biasanya muncul? Kan kita bukan yang arahnya itu gimana ya? Iya. Barangkali ada tips. Ya, yang pertama pemetaan anak untuk jaring OSN itu sejak PP SPMB. Ya, tidak seminggu 2 minggu anak itu mau tes itu jenengan serempeng ngerjakan soal. Ya, jadi penjaringan untuk anak-anak OSN SMP itu sejak mereka itu daftar. Nah, di daftar itu jenengan petakan, ya. Jenengan petakan, ditanya ke bagian TU-nya atau di bagian ketua penerimaan murid barunya. Nah, itu dilihat, tinggi, sing ada prestasinya. Nah, setelah itu kita adakan assessment. Mengadakan assessment itu kan mengukur sesuatu, berarti harus diinformasikan ke wali murid. Jangan assessment tiba-tiba, untuk hasilnya ya tiba-tiba, ya kan? Nah, diadakan assessment. Akan ada assessment untuk penjaringan bakat atau talenta di bidang akademik, misalkan begitu. Lalu apa saja talenta yang diujikan? Matematika, IPA, IPS, gitu. Ini boleh saya bercerita di sekolah saya. Nah, kalau di sekolah saya penjaringan talenta itu semua mapel, satu anak loh ya. Walaupun nanti saya tulis di situ minat di bidang apa, ya prestasinya dulu di SD di bidang apa, penting. Akan tetapi mereka itu dites 3 mapel, gitu. Nah nanti saya ranking tiap hasil itu ya, matematika bagaimana, IPS bagaimana, IPA bagaimana, gitu. Lalu sebelum mereka itu dijuruskan pada bidang yang diminati, nah itu anak-anak yang terjaring misalkan dari yang mengikuti 70 misalkan, tinggal 30 peserta nih misalkan ya, yang tertinggi secara kumulatif. Nah itu dikasih 3 materi itu. Nanti bapak ibu guru pembina itu kan pasti tahu, oh anak itu loh jagoan matematika, oh anak itu loh IPS-nya menonjol, oh anak itu loh IPA-nya interest. Nah begitu, sambil dicocokkan dengan bakatnya. Nanti awal-awal masuk kalau di tempat saya ada tes IQ biasanya. Nah dari data itu kita namanya akumulasikan. Sakjane kesimpulannya anak ini tuh bagaimana? Gitu. Loh ada orang tua yang protes. Bu, anak saya itu loh mau saya masukkan ke dokteran kok tiba bakatnya sosial. Nah misalkan lagi mau olimpiade kok ya belum tentu juga tiba arek juara nasional. Terus akhirnya orang tuanya terima kasih ya. Kadang-kadang itu kan orang tua itu nggak bisa kenali bakatnya anak, dipeksa kabeh kon pinter matematika. Ya nggak sih? Tiba bakatnya bahasa loh. Kan itu jangan gitu loh ya. Jangan. Nah, makanya kita harus pinter-pinter kenali bakatnya anak kita. Nah, itu nggih. Itu yang pertama. Habis itu pembinaannya bagaimana? Pembinaan kalau di sekolah kami itu 1 minggu 2 sampai 3 kali pembinaan, walaupun itu masih kelas 7. Ya. Nah, kalau misalkan sekarang ini mau OSN bulan Juni, sekarang masih dimulai itu sampai ke ibu, anak itu sak tumpuk. Kira-kira apa ya gak kudu muta. Iya. Nah, begitu ya. Jadi makanya ini, jangankan yang bina seminggu 2 kali. Engkau misalkan saya materi A ya, 1 bulan lagi itu materi D misalkan, materi A ini lali, gitu. Terus Bu Ut, nah ini guru senior saya. Nah makanya itu kenapa kita itu membutuhkan konsistensi, dan yang penting lagi butuh komitmen dari guru. Itu yang susah. Ya, mbuh sampean diwarah keminter, mbuh sampean iku diwarah apa ya, golek gawean, liyane santai-santai sampean ngwethu membina anak bangsa. Wah. Misalkan kayak gitu ya. Nah, itu harus on the track. Iya kan?
intinya dari semua ini kita itu harus mengajarnya sepenuh hati dan cinta gitu. Ya, kalau sudah semacam itu ya badai menerpa itu kalau sudah cinta kan bagaimana ya Bu Yuli ya? Kan Bu Yuli sukanya ngevlog begitu. Tak wajah kadang-kadang. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan kita sih angin-anginan ya kadang gelem, kadang enggak, kadang gelem, kadang enggak gitu. Pemenang harus ceklek hatinya di kepala sekolah sajarno. Nah, misalkan yang semacam itu, nah itu anak bangsanya sampeyan itu loh. Nah, itu bagaimana? Gitu. Itu loh, sudah tak terapkan apa yang kita teori-teori tadi. Tetap kalah dengan yang di kota tadi. Ini modelnya dulu kan. Boten Bu. Saya itu masih percaya bahwa di tempat manapun kita berada masih ada mutiara-mutiara. Kalau saya bilang mutiara itu kan nggak akan kita temukan langsung cantik indah kan. Pasti melesek nih gini kerang, Mutiara ya gitu ya. Nah, ada sampai mutiara yang hilang laku gitu. Nah, begitu. Kemarin tuh contoh. Kemarin ini loh membuktikan sendiri. Pas pada waktu kemarin GOC dari beberapa sekolah yang mentereng muncul NTS sudah bukti. Saya seneng seperti itu. Terus habis gitu SD itu tiba-tiba SD Negeri 301 Ujung Pangka. Loh, matematikanya cepet, terharu saya gitu. Ya. Nah, berarti kan bagaimana? Apa? Nah, kan gitu ya. Pasti ada sabab-musababnya. Kan nggak mungkin tuh arek-arek ujuk-ujuk pinter dewe. Nah, karena masih anak SD. Beda kalau yang kita dampingi itu SMA. Maka menemukan bakat alami anak-anak kita ini loh yang paling sulit. Nah itu, jangan-jangan gitu ada yang berbakat alami tapi tidak kejaring. Nah gitu loh. Nah itu, jadi itu yang paling pinter, yang paling sulit menurut saya. Lalu bagaimana menjaga konsistensi mereka? Bagaimana mereka itu bisa nyaman dengan pembinanya? Ya, biasanya kan antara nyaman dengan takut itu kan kalau bunur lah wis melayu kabeh ya. Karena saya di sekolah itu bagian kesiswaan ya. Kalau saya lewat di teras itu aja nanti sudah semburat semua. Nah, gitu. Bukan yang seperti itu, tapi merasa kalau ya itu butuh. Saya ketemu guru pembina saya ini butuh gitu loh. Nah, yang membuat klik itu seperti itu sulit. Karena yang kita hadapi makhluk hidup dan tiap tahun berbeda objeknya, berbeda permasalahannya. Ya enggak sih Bu? Kadang-kadang nemu anak sekolah disenggol di TS melayune pinter, ya kan? Ada yang sampai gurune luar biasa, sik lali ae. Ya sabar Bu. Nggih. Ngoten nggih. Ngoten. Jenengan dari sampai mana? Oh, gini, masya Allah. Oh, gini, semangat Bu. Saya tetap berkeyakinan. Karena Gresik itu kan potensi alamnya bagus loh Bu. Panganannya iwak, timbang pangananku omahku gonong. Ya, pangananku sayur, ya kan. Tapi kalau anak sini tuh makanannya itu ikan dengan bahan protein yang bagus. Harusnya modal dasarnya bagus, ya. Jadi jenengan positive thinking. Rubah Bu mindsetnya. Aduh besok mesti kalah sampai erek Sudah masuk kita nanti kalau ke provinsi lah. Berkali-kali. Ini lagi satu Bu. Mungkin saya harus reminder. Kadang kan kita lihat silabus, ya kan. Wes aku tak ngajar sampai kene ae, gitu ya. Ini kalau misalkan ini hari begini, materi saya sudah materi tingkat nasional. Karena apa? Jarak antara tingkat kabupaten, provinsi, nasional itu tidak jauh. Nah, jadi misalkan ini materinya itu tingkat kabupaten begitu ya. Mau maju ke tingkat kabupaten, capaian materinya itu harus sudah tingkat nasional. Karena apa? Jaraknya tidak terlalu jauh. Pengumuman rong minggu tingkat provinsi, saulan tingkat nasional. Nah, mau mengejarnya bagaimana? Ya. Terus komitmen Bu, masih prayer Syawal yo. Walaupun nggak datang ya, itu WA grup itu ya harus jalan. Nah, begitu. Nah itu loh, yang komitmen yang seperti ini loh susah. Kadang gurunya Ya. yang males. Nah, itu
gitu. Sampai ada teman di sekolah jenengan 1, 2 orang, 3 orang sefrekuensi gitu aja, itu bisa saling menguatkan. Udah. Ya, tinggal menggandeng stakeholdernya. Kita kan bawahan-bawahan, kayak saya cuma bawahan. Jadi meyakinkan stakeholdernya. Keyakinannya dengan apa? Menunjukkan prestasinya. Prestasinya bolak-balik muncul, ya pimpinan kita yakin. Coba SNS Domti, mari menang GOC, oh pasti didukung luar biasa. Wong sudah kamu ya kok tak pinjune. Enggak tak tekan dana Pak Kadis. Ya. Nah, kan begitu. Oke? Seperti itu. Semangat ya, teman-teman. Ya. Apa sih mati? Di situ. Oh ya. Nah, ini. Jam berapa, Bu? Jam 9.50. Berapa? 9.50. Oh ya. Oke. Nomor 1 ini jawabannya nomor 2. Ya, nomor 2 itu vakuola, Bapak Ibu. Ini gambarnya sel tumbuhan. Kenapa sel tumbuhan? Di sini ini ada organel yang namanya kloroplas. Oke. Nah, kloroplas ini adalah suatu bentuk ya, suatu bentuk atau organel yang berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, gitu ya. Jadi, sedangkan pertanyaannya adalah organel menyimpan sisa metabolisme, gitu ya. Nah, bisa sisa metabolisme itu gini, bisa air, bisa kalau tumbuhan itu ada yang ambune wangi, ada yang ambune gak enak, ada getahnya, ya kan? Ada getah loh ya. Ya bermacam-macam gitu ya. Terus ada yang ada apa ya biasanya nektarnya, kan bermacam-macam ya. Nah, itu disimpan di situ, di vakuola. Jadi dia selain untuk store food, menyimpan makanan, juga menyimpan sisa metabolisme, atau biasanya juga bisa menyimpan metabolit sekunder namanya. Nah, itu adalah nomor 1. Ya. Nah, ini yang penting. Nah, gambar yang X, setelah itu gambarnya Y. Berarti kalau semacam itu ada sesuatu yang masuk dari kantong itu, atau ada sesuatu yang keluar. Masuk, ya. Berarti ada sesuatu yang masuk, sama Bu. Nah, ini ibu kimia pasti paham, ya. Kalau misalkan suatu molekul, nah, misalnya bahasa kimia, kalau suatu molekul atau suatu zat atau suatu senyawa itu ketika dia itu melakukan pergerakan, syaratnya harus apa? Lebih renggang. Berarti bergeraknya dari mana? Dari tekanan tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi? Ya. Nah, kalau misalkan di istilah biologi itu namanya suatu transport ya, suatu transport. Kalau transportnya itu transport pasif, dia itu molekul itu akan bergerak atau suatu senyawa itu akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, itu pasif. Tapi kalau arusnya itu melawan gradien konsentrasi rendah atau tinggi, rendah ke tinggi, itu namanya transport aktif. Nah, di mana transport aktif itu membutuhkan energi. Ya, nah seperti itu. Nah, yang ini transport pasif saja. Nah, di sini A, di sini B, begitu. Berarti tadi ada yang masuk ya, ada yang masuk. Nah, ketika ada sesuatu yang masuk, itu bisa zat pelarut, bisa zat terlarut. Nah, begitu. Nah, maka di transport pasif itu ada 2 istilah. Ada osmosis, ada difusi. Dua-duanya ini sama-sama pergerakan suatu senyawa dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, sama dua-duanya. Yang berbeda adalah osmosis itu khusus untuk air. Nah, sedangkan kalau difusi itu bisa zat terlarut maupun zat pelarutnya, dua-duanya. Kalau osmosis itu dia harus melalui suatu membran. Tapi kalau difusi itu tidak wajib ada membran. Gitu.
Nah, osmosis contohnya misalkan dia itu harus melalui suatu membran yang namanya semi permeable. Semi permeable itu adalah suatu membran yang hanya dilewati oleh molekul air. Nah, itu namanya semi permeable. Kalau difusi ya hanya permeable gitu saja. Maknanya baik yang terlarut maupun pelarut bisa sama-sama lewat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau ini tuh masuk, ya ini tuh masuk. Nah, sekarang air misalkan ya. Ini yang membesar ini bisa dipastikan di sini tuh air gitu. Nah, maka dia itu di sini masalahnya itu yang konsentrasinya cair atau di sini pekat. Nah, itu yang apa itu? Yang A. Cair apa pekat? Kalau cair airnya banyak apa sedikit? Banyak. Kalau pekat berarti lebih sedikit. Nah, tadi osmosis itu kan difusi air ya. Nah, maka air itu bergerak dari yang encer ke yang pekat. Gitu. Berarti di sini harus lebih encer atau istilahnya hipotonik. Nah, sedangkan yang konsentrasinya lebih banyak ini yang namanya apa? Hipertonik. Kalau ini misalkan suatu zat, terus habis itu ini ada sel di sini, tetapi tidak ada pergerakan zat. Berarti sifat cairannya apa? Apa nih? Isotonik. Betul. Apa contoh larutan yang isotonik? Isotonik. Contoh larutan yang isotonik sering keluar OSN. Cairan hipertonik berarti yang zat terlarutnya tinggi. Kalau hipotonik zat terlarutnya sangat sedikit sehingga sangat encer, bisa-bisa hanya air saja. Tapi kalau isotonik itu cairan yang sifatnya tadi itu. Berarti konsentrasinya antara di dalam sel sama di luar sel bagaimana? Sama. Nah, air hipotonik Bu. Ya, apalagi kalau airnya destilata. Ya, aqua des dulu ya. Berarti kan bebas mineral kan? Nah, apa contohnya cairan yang isotonik? Aja muni Air kelapa. Aja ngomong Pocari Sweat lho. iya, ada sama Pocari Sweat. Iya. Ya jadi ngomong. Ya. Contohnya cairan infus. Makanya infus itu dimasukkan di dalam tubuh kan aman. Air kelapa dibawa di tubuh yang melempung misalnya ya. Cairan infus. Karena apa? Cairan infus itu konsentrasi cairan infus dengan sel dalam tubuh kita sama. Ya, sehingga tidak ada pertukaran zat. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalkan misalkan ini saya pakai membrannya permeable, berarti bisa dilalui apa saja? Terlarut dan pelarut. Sekarang saya tanya, yang bergerak dari B ke A itu apa? Lalu adakah yang bergerak dari A ke B itu apa? Konsentrasi tinggi, saya salah ngomong. Saya bendol-bendol itu zat terlarut. Nah, yang ada di sekitarnya itu air misalkan ya. Misalkan contoh ini H2O nih. Ini misalnya NaCl. Nah, misalnya gitu. Nah, yang bergerak dari B ke A itu apa? H2O. Good. Dari encer ke kental. Yang bergerak dari A ke B? NaCl. Volumenya berkurang? Enggak. Yang terjadi hasil akhirnya apa? Sama, konsentrasinya. Seperti ini namanya difusi apa osmosis? Difusi. Difusi. Ya. Sekarang ini sarung bahu. Soalnya dikasih keterangan membrannya semi permeable. Yang bisa lewat apa? Air. Dari mana ke mana? Dari B ke A. Dari B ke A. Terjadi perubahan volume? Ya. Apa? Berarti nyusun
Iya kan? Ya ini NaCl-nya tidak bergerak kan? Karena apa? Tidak bisa dilewati oleh NaCl. Nah maka volumenya bagaimana? Volumenya akan berkurang. Ini terjadi pengenceran. Ya nama badan. Nah yang seperti ini namanya apa? Osmosis. Ya. Contohnya apa? Masuknya air dari tumbuhan, dari akar ke tumbuhan, itu osmosis. Ya, tapi kalau ada zat mineral yang lain itu bisa jadi difusi. Ya. Kalau oksigen CO2 pasti difusi karena sifatnya adalah gas. Gas itu perpindahan molekulnya atau partikel tersebut paling mudah adalah secara difusi. Maka kesimpulannya jawabannya apa Bapak Ibu? B. Terima kasih Bu Nurul, baru kali ini saya mengerti osmosis dan difusi. Dulunya saya nggak tahu. Ya. Soal ini hampir setiap tahun keluar Mbak Nita. Biasanya gini, percobaannya kentang dimasukkan di dalam larutan garam, diukur sama jangka sorong. Duh, konsepnya ini mau mikir tok sebetulnya. Begitu. Ya. Nah, mana yang jangka sorongnya itu nilainya berkurang sama habis itu ditambahin materi. Jika misalkan ini larutan hipertonik, isotonik, hipotonik, yang dimasukkan itu sel hewan sama sel tumbuhan, berbeda kasus loh ya. Kenapa? Kalau sel tumbuhan pakai dinding sel. Mbak, jam 10 Belno ya belum. Sekarang sudah 10 lebih satu. Oh iya ya, Belno kantor ketemu dowo. Iya. Apa mang? Kalau sel tumbuhan sekarang ya, di larutan yang hipertonik, tetap nggak dia kehilangan air. Selnya loh, di lingkungan yang hipertonik, iya kan? Selnya mengkerut kan? Ya. Kalau di lingkungan isotonik jelas tidak ada pergerakan kan? Kalau di lingkungan yang hipotonik tetap masuk kan? Nah, sel tumbuhan itu akan menggelembung, tapi pecah nama buatan karena ada dinding sel. Itu namanya turgid ya. Jadi selnya menggelembung begitu. Tapi kalau misalkan yang pertama tadi namanya terjadi plasmolisis. Jadi membran selnya itu jadi mengkerut begitu kalau di larutan yang hipertonik. Tapi kalau misalkan di larutan yang hipotonik dia selnya menggembung, selnya turgid. Turgid itu normal, tidak pecah. Kalau misalkan itu sel hewan ada di larutan yang hipertonik, dia kehilangan air juga kan, selnya mengkerut, namanya krenasi. Tapi kalau misalkan ada di larutan yang hipotonik, dia kemasukan air terus. Kira-kira lama-lama kalau sel hewan bagaimana? Pecah. Namanya apa? Plasmolisis itu yang tadi tumbuhan. Jadi membran selnya aja yang begini, tapi sel dinding selnya tetap. Jadi plasmolisis tetap begini. Ini seperti ini, lalu dia, nah pengen ini plasmolisis. Kan ini harusnya ada lurus dengan dinding sel ya. Nah ini tapi membran selnya jadi mengkerut karena ada cairan yang keluar. Nah ini namanya plasmolisis. Tapi kalau misalkan ini sel hewan kemasukan air terus menerus nggak kuat, bagaimana? Pecah itu namanya lisis. Nah, gitu. Nah, jadi perlu dibedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Itu modifikasinya. Dari teori difusi osmosis aja banyak sekali variasi soal ya yang bisa muncul dari situ. Kursus mungkin. Tahapan pembelahan sel. Ada profase, metafase, anafase, telofase. Itu secara umum. Konsepnya kalau pembelahan itu pembelahan mitosis itu dari satu sel menjadi dua sel yang identik, ya kan? Jadi kalau misalkan ini 2N, ini ya 2N, ini juga 2N, ya. Tapi kalau sel itu boleh nggak kalau mitosis itu selnya haploid? Boleh ya? Dia akan menjadi dua sel yang juga identik begini. Ini kalau pembelahan mitosis.
Tapi kalau pembelahannya itu pembelahan meiosis, ya pembelahan meiosis itu wajib dari sel yang 2N. Dia akan membentuk 4 sel yang memiliki setengah set kromosom. Ya. Nah, kalau pembelahan meiosis itu makanya hanya terjadi pada apa? Pembentukan sel gamet atau pembentukan sel kelamin. Yes. Nah, maka untuk pembelahan meiosis itu ada 2 fase. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Ya. Yang pada saat meiosis 1 itu dari 2N sudah terbentuk 2 sel yang haploid. Kenapa? Karena di awal profase 1 ya, pada meiosis 1 sudah terjadi proses yang namanya crossing over. Ya, sudah terjadi proses yang namanya crossing over. Jadi untuk pembelahan mitosis meiosis saya harus bersambung di sesi selanjutnya karena ini saya butuh menjelaskan ciri-ciri per fase. Gitu. Oke, kalau saya lanjutkan di sini nggak cukup. Oke, berarti jawabannya apa, Bu? Profase meiosis 1 ya, crossing over. Sedangkan yang nomor 4 itu kromosomnya itu bergerak ke arah ya kutub yang berlawanan. Berarti fase apa? Anafase. Good. Pertanyaan saya satu mawon, Bu. Kromosom itu apakah bisa berjalan? Kok makanya berjalan ke arah kutub yang berlawanan? Apa, Mbak? Ditarik apa? Benang spindle. Kenapa benang spindlenya kok bisa menarik? Nah, ini tujuannya. Kita berkumpul di sini untuk merefresh materi kita zaman ada kuliah biaya pas ngantuk-ngantuk. Saya nggak pernah kuliah. Iya. Nah, kenapa? Mungkin masih ingat ya zaman kayak kamu SMA atau Mbak? Aku nggak kuliah biologi gitu. Dan sekarang ini sentriolnya. Nah, ini kan ada benang-benang spindle gini ya. Nah, terus habis itu apakah benang spindle itu semuanya tuh masuk ke dalam sentrosomnya kromosom? Kan tidak. Jadi ada yang seperti ini ya. Jadi ini bukan begini ya, salah kayak gini harusnya. Itu gini loh ya, gini. Jadi dari itu begini, seret begini. Nah, ada yang masuk ke sentrosomnya. Itu namanya spindle kinetochore namanya. Jadi gini, dia masuk di dalam kromosomnya gini. Nah, ada yang tidak, ya ada yang begini tidak masuk. Nah, spindle yang kinetochore itu memendek, teman-teman. Jadi gini, kromosomnya seperti tertarik, padahal benang spindle yang kinetochore itu memendek. Makanya pada fase itu seakan-akan kromosom itu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Padahal yang memendek adalah benang spindle kinetochore-nya. Begitu ya. Sedangkan yang non kinetochore itu menahan agar posisi sel tetap melonjong karena dia mau siap membelah kan. Ya, jadi yang masuk ke sentromernya itu adalah spindle yang kinetochore, yang semacam ini non kinetochore, tidak melakukan pemendekan. Itu yang menyebabkan terjadi proses anafase. Oke, lanjut. Sing angel tok Bu. 18. Oh baik. Bapak almarhum Ainur Rafiq. Semoga husnul khotimah, amin. Ya. Ini adalah respirasi. Respirasinya aerob, nggih. Respirasinya aerob. Oh, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Hanan ke bawah tadi terus ambil chargernya Umi di situ, charger sendiri metabolisme. Ya, membahas metabolisme ini yang berbeda antara materinya anak SMP dengan olimpiade dengan materinya anak reguler biasa. Jadi materinya itu ke materi SMA. Nah, makanya ini yang kenapa kok harus ada tambahan jam yang seminggu 2 kali atau 3 kali tadi. Nah, jadi itu respirasi. Nah, di tahap respirasi itu ada tahapannya. Pak Fauzi kan apa enggak ya? Kalau sinyal ini ada 3 tahapan utama, akan tetapi
sebetulnya itu ada hanya 3 tahap. Respirasi sel terjadi di mana Bapak Ibu? Masih ingat ya? Di mana? Mitokondria. Oh, masih oke ininya. Ya, di mitokondria ya. Tahap-tahapnya ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, terakhir adalah transport elektron. Untuk anak SMP, dia cukup tahu di mitokondria tahapannya ini. Lalu gambaran umum, ya, gambaran umum yang terjadi pada tiap tahap. Contoh, glikolisis itu adalah memecah gula menjadi asam pirufat. Oke. Nah, Bunita, lek gula itu berarti apa? Mis elerean ini ya Bunita ya. Ya, mohon maaf lahir dan batin kalau misalkan ininya. Glukosa. Hah? Bukan gula, glukosa. Ya glukosa, ya. Monosakarida. Ya, guys, aku supaya gak keliru. Ya, monosakarida. Nah, ini itu akan dipecah ya, monosakarida ini akan dipecah menjadi gugus 2 asam pirufat. Ya. Asam pirufatnya itu atom C-nya jumlahnya masing-masing 3. Ya, kalau nggak salah reaksi itu sebelum dan sudah itu harus sama, gitu ya. Nah, maka ini C3, E6, piruvatnya 33, kan gitu ya. Nah, pada proses glikolisis ini dihasilkan ATP. Nah, pada proses glikolisis. Tetapi pada proses ini tidak menghasilkan CO2. Kenapa? Ini loh, gulanya itu C6, asam piruvatnya masing-masing 3. Berarti kan nggak ada C yang terlepas. Oke? Oke ya? Nah, selanjutnya. Lalu dekarboksilasi oksidatif. Saya kalau ngajari anak-anak berdasarkan asal katanya. Dekarbok, berarti ada C yang hilang. Ya, asam pirufat tadi C-nya berapa? 3. Ya kan? Dia itu akan menjadi asetat. Kalau asetat kan kalau asam C2 ya, wanita ya, C2H5OH. Nanti kita akan bertemu dengan asetil-CoA menjadi asetil-CoA. Nah, karena dia itu asetat, C-nya itu menjadi 2. Berarti hilang berapa? 1. Nah, inilah terjadi dekarboksilasi oksidatif yang C-nya itu hilang dalam bentuk CO2. Ya, jadi kenapa kalau bernafas itu menghasilkan CO2? Ini salah satunya dari reaksi ini. Ya, karena dia kehilangan 1 atom C, makanya namanya dekarboksilasi. Gitu. Nah, ini menghasilkan energi dalam bentuk NADPH. Nanti kalau misalkan dibangkannya dilihat ya. Selanjutnya siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu akan kompleks ya, cukup kompleks. Dia akan jadi ATP, akan jadi FADH2, akan jadi NADH, nah begitu. Dan dia di sini juga melepaskan CO2. Ya, namanya siklus berarti muter, gitu ya. Nah, yang terakhir ini transport elektron. ATP yang energi yang akan digunakan oleh makhluk hidup itu kan semuanya adalah dalam bentuk ATP. Maka FADH2, NADH itu harus dirubah menjadi ATP semuanya. Maka dia akan melepaskan FADH2 hanya itu dilepaskan begini. Jadi nanti dia itu akan banyak. Jadi nanti sama Umi akan banyak H+ dan H+ itu di dalam membran selnya mitokondria akan memutar rotor di sana di strukturnya sehingga terjadi fosforilasi. Nah, pada saat itu P-nya itu akan banyak fosfor-fosfor yang dihasilkan merubah ADP menjadi ATP. Nah, pada saat itulah jika tidak semuanya H itu digunakan sebagai ATP, apa yang terjadi? Ini itu apa enggak jenenge? Apa H+ itu sebagai apa namanya?
Bukan. Oke. Apa namanya? Aktif. Ya, habis itu selain menunjukkan senyawa asam apa sih menunjukkan apa? Ya Allah. Bukan asam basa. Menunjukkan apa yang berbahaya bagi tubuh itu apa namanya? Kimia itu loh. Bukan. Yang mudah bereaksi. Apa sih namanya? Sehingga dia bisa mudah berikatan dengan yang lain sehingga dia menjadi senyawa yang bukan katalis, bukan. Bukan. Sik tak waca dhisik pikirane. Enggak. Ya Allah, saya sampai lupa. Maka H+ itu radikal bebas, ya Allah. Ya. Nih, H+ itu kan radikal bebas. Apa ya? Mudah berikatan sifatnya. Makanya kenapa kita itu bernafas membutuhkan oksigen? Karena pada saat transport elektron yang terakhir, senyawa yang harus berikatan dengan H+ itu adalah oksigen. Ya, sehingga kalau H+ ditambah oksigen, dia menjadi apa? H2O. Aman apa berbahaya? Padahal kalau dia itu H+ saja, dia itu adalah radikal bebas yang bisa membahayakan tubuh kita. Makanya kenapa bernafas itu membutuhkan oksigen? Ya, kenapa kok yang dikeluarkan CO2 dan H2O itu adalah hasil dari proses respirasi sel. Nah, begitu. Nah, karena kalau misalkan oksigennya itu kurang ya, nah kita akan menjadi apa ya? Kan pusing lah. Nah, bisa jadi itu bereaksi dengan senyawa yang lain karena dia radikal bebas berbahaya bagi tubuh kita. Jadi kalau bahasanya biokimia, saya katakan bahwa oksigen itu adalah akseptor penerima H+ yang terakhir pada respirasi sel. Begitu. Jadi jawabannya nopo? Pertanyaannya apa? Dari respirasi aerob gas karbon dioksida, berarti apa? Siklus Krebs dan pembentukan asetil CoA. Transport elektron tidak, glikolisis tidak. Hitung nggih. Ya. 12. Oh ya. Pak Budi datang ke IGD sebuah rumah sakit dalam kondisi sesak nafas nyeri dada. Ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan adanya penyumbatan pada darah pada jantung oleh lemak. Ini yang digarisbawahi Dek. Oleh lemak. Ya. Jadi kalau penyempitannya itu karena lemak namanya aterosklerosis namanya. Tapi kalau penyempitannya itu karena kapur, namanya arteriosklerosis. Nah, gitu. Kayak penuaan itu arterio atau usia tua gitu berarti arteri. Bisa dua-duanya. Ya, karena ini enggak kapur. Ya kan? Nah, itu. Terus yang nomor 14 ini juga kaitannya dengan penyakit ya. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh. Penyakit yang timbul apabila kadar tiroksin dalam darah terlalu tinggi. Diabetes mellitus bukan, ya kan? Ibu-ibu diabetes mellitus ada 3 sih. Tipe 1 sama tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 itu autoimun. Ya, kalau diabetes tipe 1 itu autoimun. Autoimun berarti imun yang ada dalam tubuh kita, dia itu menyerang tubuh kita sendiri. Berarti autoimun itu jika menyerang kelenjar pankreas, sel beta pankreas yang menghasilkan hormon insulin, namanya diabetes tipe 1. Seperti itu, insulin seumur hidup. Tidak bisa enggak, dia butuh. Tapi kalau diabetes tipe 2 itu adalah penyakit degeneratif karena tua, karena pola makan, karena bla 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 gitu. Ya, itu bisa diantisipasi. Itu diabetes tipe 2. Kalau diabetes insipidus itu lack of ADH hormone. Jadi kekurangan hormon ADH. ADH itu nama lainnya vasopressin yang menghasilkan kelenjar kelenjar di otak kita ya, yang bagian posterior. Ya. Nah, ADH ini
tugasnya untuk mengatur banyaknya urin. Ya. Kalau kita urinnya banyak, pasti kita akan kekurangan air. Nah, makanya kita harus mengatur. Kalau ADH-nya itu kurang, urinnya berlebih. Nah, itu. Bu Nurul permisi. Ya. Enggak bersambung ya, Mbak? Ya. Ya, itu grave disease gitu ya jawabannya. Besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan segan-segan lagi kalau ada forum seperti ini untuk rawuh, karena itu untuk mengupdate apa yang sudah Bapak Ibu miliki. Ya, seperti itu. Pak Anton, monggo. Ya, jenengan bertahan sebentar 5 menit gitu ya. Ini ada GO ya, ada GO yang akan melakukan